Baik, selamat siang. Saya Andres Surananta Warwu akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang menjadi ruang lingkup dan tujuan daripada Perda dari Pemberdayaan dan Penataan Pasar Rakyat di Provinsi Bengkulu. Salah satu ruang lingkup dari pemberdayaan penataan pasar di Bengkulu ini adalah dengan agar nantinya tertata bagaimana keadaan pasar tradisional dan pasar modern di Provinsi Bengkulu sehingga dapat berjalan stabil dengan baik dan tidak ada ketimpangan. Adapun beberapa asas-asas yang dikerjakan di dalam pemberdayaan pasar rakyat di Provinsi Bengkulu, yaitu ada asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban, kelestarian, kejujuran, dan persaingan yang sehat. Selanjutnya pengaturan ini mempunyai beberapa tujuan. Jadi tujuannya tidak bisa saya sebutkan secara menyeluruh, namun saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada UMKM. UMKM itu apa? Unit usaha kecil dan menengah. Nah, dengan keberadaan UMKM ini sangat penting di Provinsi Bengkulu. Kenapa? Karena UMKM memiliki peranan dalam hal mendongkrak perekonomian, terutama bagi masyarakat kecil, sehingga memberikan perlindungan yang khusus bagi para masyarakat di Provinsi Bengkulu, terutama bagi mereka yang mungkin berpenghasilan kecil. Lalu bagaimana memberdayakan nantinya keadaan yang ada di pasar rakyat di Bengkulu, memberdayakan yang seperti apa. Misalnya yang awalnya tempatnya sangat kumuh bisa jadi lebih baik, yang awalnya tidak tertib masih bisa jadi tertib. Jadi dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan UMKM dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Lalu adalah mengatur dan mengelola keadaan dan pasar swalayan atau pasar modern di Provinsi Bengkulu sehingga tidak tumpang tindih antara pasar swalayan dan pasar modern, pasar modern ataupun pasar tradisional di Provinsi Bengkulu, sehingga terjalin kemitraan dan kerjasama yang tengah baik. Lalu mendorong kemitraan dan kerjasama antara pasar tradisional dan pasar modern di Provinsi Bengkulu sehingga dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami ketimpangan. Yang ketiga adalah mendorong semangat untuk UMKM, usaha kecil dan menengah, dalam membangun usahanya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah mengatur posisi-posisi atau letak provinsi dari pasar modern dan pasar tradisional sehingga dapat berjalan dengan baik dan tidak ada ketimpangan satu sama lain dan dapat berjalan yaitu sesuai dengan asas kemanusiaan, keadilan, dan persaingan yang sehat. Terima kasih, saya Andres Surananta. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Reti Sylvia Utami dengan nomor pokok mahasiswa B1A018138. Pada video yang kelima kali ini akan sedikit mengulas mengenai bab 5 dari naskah akademik yang kelompok kami rancang, yakni berkenaan dengan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan penataan pasar rakyat di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi pada bab 5 ini memuat mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan daripada peraturan daerah. Nah, dalam ketentuan umumnya, naskah akademik peraturan daerah tentang pemberdayaan dan penataan pasar rakyat di Provinsi Bengkulu ini memuat 3 hal. Nah, yang pertama adalah memuat batasan pengertian atau definisi. Kemudian yang kedua, memuat singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Nah, antara lain adalah ketentuan yang mencerminkan asas, mencerminkan maksud, serta tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Gustiawan dengan nomor pokok mahasiswa B1A018176. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 6. Bagian C, materi muatan. Materi muatan yang akan diatur dalam ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi 1. Jenis, pendirian, dan batasan luas lantai penjualan, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. 2. Penyelenggaraan. 3. Perizinan. 4. Kewajiban dan larangan. 5. Pembinaan dan pengawasan. Dan yang keenam adalah ketentuan sanksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Baiduri, NPM B1A018177, akan melanjutkan pembahasan bab 5, yaitu jangkauan, arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Jadi ada ketentuan sanksi. Dalam raperda ini, sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.
Jadi sanksi pidana itu berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud adalah pelanggaran. Jadi oleh karena dalam peraturan daerah ini terdapat bab ketentuan pidana, maka sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilengkapi bab ketentuan penyidikan. Sedangkan sanksi administratif ini dapat berupa 1 teguran lisan, 2 teguran tertulis, dan 3 penghentian. Sementara kegiatan dan penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara atau pembekuan izin, lalu ada pencabutan tetap izin, denda administratif, dan atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Sintong Mustafa Sajian, NPMB 1A01819. Kali ini kami akan membahas soal bab 5, jangkauan, arahan, pengaturan, dan ruang lingkup materi dan muatan dalam undang-undang. Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan dalam rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Ciri khas dari NA itu terdapat pada bab 4 dan bab 5. Yang pertama, bab 4 yang membahas soal landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta di bab 5 mengenai jangkauan, arahan, pengaturan, dan ruang lingkup yang akan digunakan pada saat naskah akademik itu secara resmi dibentuk. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ketentuan peralihan merupakan bab yang dimaksud adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan, maka klausula tentang peralihan diperlukan dan merupakan ketentuan transisional. Selanjutnya, ketentuan penutup. Ketentuan penutup merupakan bagian akhir batang tubuh dalam peraturan daerah yang biasanya berisi tentang ketentuan saat pemberlakuan undang-undang. Ada beberapa hal yang dimuat dalam ketentuan penutup. Yang pertama yaitu penetapan mulai berlakunya peraturan daerah pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, itu membahas soal saat mulainya pemberlakuan peraturan daerah tidak harus sama dengan yang lain atau secara keseluruhan. Berarti terdapat adanya pemberlakuan secara khusus terhadap pengaturan yang lain.